Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, kali ini kita berjumpa kembali. Harusnya kita bisa berjumpa melalui video conference, namun ada halangan. Jadi saya akan mengakhiri kelas kita melalui video ini ya, Bapak Ibu. Tujuan dari adanya video recording ini yaitu saya ingin mengulas materi mengenai teori belajar dan pembelajaran yaitu pada modul 1. Dan juga nanti mungkin saya akan memberikan feedback mengenai tugas-tugas Bapak Ibu yang sudah dikerjakan seperti itu. Izinkan saya untuk share screen di sini mengenai em, modul 1 ini ya, teori belajar dan pembelajaran. Baik Bapak Ibu, tunggu sebentar. Oke, share screen. Baik Bapak Ibu, Alhamdulillah ya Bapak Ibu sudah melaksanakan rangkaian kegiatan dalam modul 1 ini yaitu mulai dari mengerjakan pretest, kemudian membaca modul dari KB1, KB2, KB3, dan KB4, serta melakukan resum, mengerjakan tugas resum ya, dan selanjutnya Bapak Ibu juga sudah menganalisa bahan ajar dengan cara Bapak Ibu sudah membaca artikel untuk mempelajari lebih dalam mengenai KB1, KB2, dan KB3 yang sudah Bapak Ibu kerjakan dan juga sampai Bapak Ibu sudah pula mengerjakan mengenai project based learning. Dan hari ini tadi Bapak Ibu di akhir modul 1 ini ada post test, jangan lupa Bapak Ibu itu nanti dikerjakan bagi yang belum mengerjakan seperti itu. Baik, saya akan mengulas yang pertama mengenai teori behavioristik Bapak Ibu. Namanya juga behavior ya. Behavior itu artinya perilaku Bapak Ibu kalau dari segi bahasa. Jadi memang teori behavioristik ini berfokus kepada perubahan perilaku seseorang itu merupakan akibat dari stimulus dan respon ya. Ini kurang respon. Stimulus dan respon. Ya. Jadi perilaku seseorang itu em, akan terbentuk akibat stimulus dan respon. Nah, bagaimana maksudnya di sini jika di dalam kelas gitu ya penerapannya adalah ya jika kita ingin membentuk perilaku peserta didik kita untuk menjadi peserta didik yang baik, memahami sebuah materi yang baik, maka Bapak Ibu bisa dengan cara yang pertama memberikan hadiah ya. Memberikan hadiah itu merupakan penguatan positif dan juga bisa memberikan hukuman atau itu merupakan penguatan negatif. Nah, dari penguatan ini tentunya nanti akan membentuk perilaku peserta didik untuk lebih termotivasi dalam belajar. Ketika mereka termotivasi belajar, maka di situ akan membentuk suatu pengetahuan atau bisa menerima pelajaran dengan baik seperti itu ya, bisa memahami pelajaran PAI dengan baik seperti itu. Ya, jadi penerapannya adalah menggunakan tadi ya hadiah atau hukuman ya, yang mana itu merupakan penguatan positif dan juga penguatan negatif. Misalkan ya Bapak Ibu di sini bisa memberikan nilai tambahan gitu. Misal ketika ada siswa yang bertanya di kelas, ketika ada siswa yang aktif di kelas gitu, Bapak Ibu langsung mengapresiasi keaktifan siswa tersebut dengan memberikan nilai misalkan. Atau memberikan stiker ya, kalau misalkan untuk anak SD itu biasanya kasih stiker bintang ya untuk anak yang bisa menjawab pertanyaan ini atau tidak hanya melalui tentang tadi menjawab pertanyaan atau berkomentar. Nah, ketika mungkin peserta didik Bapak Ibu berkata jujur misalkan ya atau rajin, tidak terlambat, disiplin dan lain sebagainya, itu pun harus perlu diapresiasi Bapak Ibu. Ya, jangan lupa berikan penguatan positif supaya apa ya? Supaya perilaku itu tetap ada di peserta didik Bapak Ibu. Ya, atau ketika di sini contoh dari penguatan negatif ya, ketika Bapak Ibu mungkin memiliki putra atau putri yang mana di situ
putra atau putri Bapak Ibu sibuk bermain gadget aja, tetapi disuruh ngerjain PR, menunda-nunda atau bermalas-malasan, ya kan? Nah, mungkin hukumannya adalah ya besok uang sakunya dikurangi gitu ya, misalkan ya. Ya nggak seperti itu ya, misalkan Bapak Ibu memperingati dan memberi hukuman, misalkan apa hukumannya bagi anak-anak ya, tidak boleh nonton TV misalkan ya, atau TV-nya menonton TV-nya, waktu menonton TV-nya itu dikurangi atau seperti apalah. Itu ya, intinya adalah penguatan negatif itu pun perlu untuk pembentukan perilaku bagi peserta didik Bapak Ibu. Jadi jangan hanya memberikan penguatan negatif terus, atau hanya memberikan penguatan positif terus gitu ya, tapi harus bervariasi Bapak Ibu. Begitu terkait dengan teori behavioristik. Kemudian di sini ada teori kognitif ya. Kognitif itu terkait dengan proses mental Bapak Ibu. Di sini berfokus kepada proses mental, yaitu seperti berpikir, mengingat, memahami, memecahkan masalah. Itu fokus dari kognitif ya. Dan penerapannya bagaimana Bapak Ibu? Yaitu Bapak Ibu nanti bisa merancang pembelajaran yang mana bisa menstimulasi siswa ya, atau merangsang siswa untuk mampu berpikir kritis atau untuk bisa berpikir kritis gitu ya. Yaitu dengan cara apa ya? Bisa melalui studi kasus misalkan, atau dengan metode atau teknik ya, teknik diskusi misalkan, atau menggunakan peta konsep atau mind mapping misalkan dalam memahami teori gitu ya. Nah, itu merupakan teori kognitif, karena teori kognitif ini peserta didik itu akan mengetahui sesuatu atau pengetahuan baru itu jika peserta didik Bapak Ibu itu berpikir. Nah, gitu. Jadi, ajak peserta didik Bapak Ibu untuk berpikir. Supaya apa ya? Supaya dia itu dapat mengkonstruk ya, atau dapat mengetahui materi atau mengetahui pengetahuan baru. Atau supaya paham, anak-anak itu diajak untuk berpikir seperti itu. Jangan hanya disuapi, terus disuapi itu apa? Diterangkan ya, hanya mendengarkan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri gitu ya misalkan. Jadi anak-anak itu diajak untuk berpikir supaya mereka memahami terkait dengan teori yang Bapak Ibu sampaikan. Nah, inilah teori belajar kognitif Bapak Ibu. Kemudian untuk selanjutnya yaitu ada teori humanistik. Teori humanistik jika kita lihat dari bahasa human ya, itu kan manusia ya. Fokusnya di sini adalah ke pengembangan diri ya. Jadi kita harus bisa melihat peserta didik eh, kita itu bahwa mereka itu adalah makhluk yang unik. Setiap individu itu berbeda. Masing-masing peserta didik, masing-masing siswa itu memiliki keunikan masing-masing. Tentunya unik di sini adalah ya potensinya berbeda, kebutuhannya berbeda, misalkan cara belajarnya berbeda, minatnya berbeda, lah. Berarti disitulah unik ya. Unik itu kan berbeda antara satu dengan yang lainnya, itu berbeda, maka di situ unik. Jadi menjadi guru Bapak Ibu di sini adalah harus peka terkait dengan perbedaan-perbedaan yang dijumpai ya kan di kelas ya, bagaimana masing-masing individu dari peserta didik Bapak Ibu ini minatnya apa, sukanya apa, kebutuhan mereka itu apa, kemampuannya itu seperti apa. Sehingga Bapak Ibu mampu merancang desain pembelajaran yang sesuai dengan peserta didik Bapak Ibu. Ya, itu yang pertama mengenai teori humanistik ya, poin yang pertama. Yang kedua adalah adanya motivasi intrinsik di sini yang harus Bapak Ibu dorong ya, supaya eh, termotivasi ya dalam dalam belajar, yaitu bagaimana caranya, yaitu mendorong rasa ingin tahu ya, membuat peserta didik kita itu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Dengan cara apa ya? Tentunya misalkan dengan memberikan pembelajaran yang menarik, yang mana bisa untuk mendorong rasa ingin tahu siswa untuk belajar. Ya, ketika rasa ingin tahunya itu muncul, maka dia akan belajar ya. Dia akan termotivasi untuk belajar. Ketika dia belajar, maka dia akan paham materi. Begitu ya. Nah, itu teori humanistik. Kemudian selanjutnya di sini, poin selanjutnya yaitu lingkungan pendukung. Jadi, lingkungan juga di sini menjadi faktor utama
eh, kepada peserta didik kita untuk bisa belajar dengan baik ya. Yaitu sebagai guru Bapak Ibu kita harus menciptakan suasana belajar yang aman, yang positif, supaya apa ya? Supaya peserta didik kita bisa nyaman untuk bereksplorasi, bisa nyaman untuk belajar, sehingga mereka itu bisa memperoleh pengetahuan dengan baik. Namun ketika misalkan dari eh, lingkungan lingkungan di kelasnya itu sudah toksik ya istilahnya, kalau istilah zaman sekarang itu membuat siswa tidak nyaman, maka mereka tidak akan termotivasi untuk belajar. Sehingga kalau misalkan tidak ada motivasi, ya bagaimana mereka akan memahami materi, bagaimana mereka akan enjoy dengan Bapak Ibu ya. Jadi memang lingkungan itu harus dibentuk yang mendukung ya, mendukung peserta didik kita untuk belajar, yaitu dengan memberikan lingkungan yang aman dan positif. Nah, itu prinsip dari teori humanistik, Bapak Ibu. Untuk selanjutnya ada teori konstruktivisme. Nah, jadi di sini teori konstruktivisme, prinsip yang pertama itu adalah pengalaman langsung ya. Jadi learning by doing, itu ada istilah learning by doing, bahwa siswa itu akan tahu, siswa itu akan paham jika mereka itu mengalaminya langsung. Ya, ini adalah teori konstruktivisme, Bapak Ibu. Yang kedua adalah refleksi. Refleksi di sini sangat penting sekali ya Bapak Ibu untuk dilakukan di kelas, karena ketika peserta didik kita merefleksikan apa yang sudah dikerjakan, maka mereka akan secara sadar mengenai pengetahuan yang diperoleh. Nah, misalkan ya, refleksi itu biasanya ada di akhir atau di bagian closing atau penutup eh, pada saat pembelajaran ya Bapak Ibu. Di situ sebelum closing, Bapak Ibu tanyakan ya, misalkan, hari ini gimana? Kalian enjoy? Kalian senang belajar dengan saya? Tadi belajar apa saja ya, misalkan. Nah, itu harus direfleksikan mengenai hal-hal yang tadi sudah dikerjakan, hal-hal yang tadi sudah Bapak Ibu sampaikan, atau hal-hal yang tadi sudah dialami ya oleh peserta didik kita. Maka mereka akan secara sadar, oh iya tadi belajar ini ya. Itu namanya merefleksikan ya. Oh iya, tadi sudah belajar ini, kemudian itu ya. Jadi harus begini, harus begitu. Jadi sadar ya. Pengetahuan itu diperoleh secara sadar. Nah, itu dia poin dari refleksi. Karena ketika sadar, maka dia akan langsung masuk ke dalam deep memory, tidak menguap begitu ya. Tetapi ketika tidak kita refleksikan, maka ketika keluar kelas mungkin ditanya sama bapaknya atau ibunya mungkin ya di rumah misalkan tadi belajar apa gitu ya. Mungkin akan lupa ya, tadi belajar apa ya gitu misalkan. Nah, harus terkonfirmasi mengenai hal-hal apa yang sudah dikerjakan gitu ya pada hari itu. Jadi siswa diajak untuk merenungkan pengalaman ya dan juga membangun pemahaman sendiri lah. Ini teori dan refleksi. Kemudian selanjutnya adalah penyesuaian skema. Yang dimaksud di sini adalah pengetahuan. Jadi pengetahuan baru itu ya akan bisa terbentuk ya jika Bapak Ibu telah mengaktifkan pengetahuan lamanya siswa dan menambahkan pengetahuan baru. Itu ada teori eh, 0+1 gitu ya. Atau kita namakan apa? Bahwa siswa kita itu bukan berarti manusia yang nggak tahu apa-apa gitu ya. Siswa kita itu adalah manusia yang mana mereka itu tentunya memiliki pengalaman masing-masing gitu ya, memiliki pengalaman. Nah, ketika pengetahuan itu baru muncul, maka kita hendaknya harus recalling ya, mengaktifkan pengalamannya mereka dan menghubungkan dengan pengetahuan baru yang akan kita sampaikan. Supaya apa ya? Supaya nanti terbentuk pengetahuan baru yang lebih kompleks tadi dan siswa bisa mudah memahami materi jika kita merelatekan ya antara pengetahuan yang baru itu dengan pengetahuan yang lama atau pengetahuannya siswa. Misalkan Bapak Ibu ingin mengajar mengenai wudhu gitu ya, rukun wudhu. Ya, kita tanya dulu ya, biasanya melalui pertanyaan di awal atau di pembuka pembelajaran ya. Anak-anak di sini siapa yang sudah pernah tayamum misalkan apa namanya bab tayamum ya? Ada yang sudah pernah tayamum misalkan?
Loh, udah pernah? Kapan itu? Kenapa tayamum dan lain sebagainya misalkan. Harus merecalling ya, recalling terkait dengan apa namanya pengetahuan lamanya mereka sehingga mereka bisa merelatekan dengan nanti pengetahuan baru yang akan ditambahkan ya. Sehingga pengetahuan mengenai hal itu nanti akan kompleks dan akan kuat gitu ya. Itu terkait dengan teori konstruktivisme, Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya adalah ada teori belajar sosial ya. Yang perlu kita sadari ya semuanya ya karena manusia itu memang makhluk sosial gitu kan. Nah, bagaimana di dalam teori belajar sosial ini? Yang pertama prinsipnya adalah imitasi. Jadi peserta didik atau anak-anak itu akan belajar dengan cara mengimitasi, meniru ya. Jadi di sini hal yang utama adalah dengan cara kita memberikan contoh ya, memberikan contoh. Karena apa? Ya, dari contoh itulah mereka akan belajar ya. Dari contoh yang mereka lihat, mereka akan meniru ya dan menerapkan tadi. Itulah teori belajar sosial ya. Prinsip yang pertama yaitu imitasi. Yang kedua adalah interaksi sosial Bapak Ibu. Di sini bahwa manusia itu makhluk sosial. Jadi Bapak Ibu bisa mengajak ya peserta didik Bapak Ibu untuk belajar bersama teman-temannya, yaitu bisa melalui diskusi, melalui proyek kolaborasi ya, dengan tukar pikiran dengan sesama peserta didik ya. Tentunya hal ini adalah fokus ya, fokus dari kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu. Kita harus menciptakan pembelajaran yang kolaboratif ya, collaborative learning. Karena memang kemampuan kolaboratif itu soft skill ya, itu sangat dibutuhkan di dunia kerja seperti itu. Bahkan ada pengukuran ya, uji kompetensi soft skill gitu ya. Salah satunya itu adalah kolaborasi. Ada loh misalkan orang yang nggak lulus kolaborasi ya di poin kolaborasi itu kenapa ya? Karena mungkin orang terlalu individualis, terlalu kompetitif gitu ya. Nah, orang-orang yang seperti itu tidak akan bisa bertahan nanti kelak ya di peradaban ini ya. Karena yang dibutuhkan sekarang itu adalah orang yang bisa berkolaborasi bersama gitu ya. Untuk menjadi teamwork yang hebat gitu ya. Dengan apa ya? Tentunya teamwork yang bisa berkolaborasi bersama, mencapai tujuan yang satu seperti itu. Jadi itu mengenai teori belajar sosial. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu juga sudah mempelajari mengenai teori, oh ini saya bandingkan dulu ya, mengenai teori belajar Bapak Ibu. Perbandingannya seperti ini ya. Dari behavior tadi kita fokusnya adalah perubahan perilaku ya. Fokusnya. Guru kita itu perannya apa? Yaitu kita bisa sebagai penyedia stimulus, penyedia penguatan gitu ya. Itu berbasis teori behavioristik. Kemudian ketika teori kognitif itu apa? Teori kognitif fokusnya itu adalah proses mental Bapak Ibu. Proses mental di sini yaitu perannya Bapak Ibu di sini adalah menjadi fasilitator ya, menjadi fasilitator, menjadi pembimbing eh, peserta didik ya. Ini dari teori kognitif. Selanjutnya ada teori humanistik Bapak Ibu. Fokusnya adalah tadi ke individu, pengembangan diri ya. Di sini peran Bapak Ibu bisa menjadi fasilitator atau pendukung ya, supporter ya. Kemudian di dalam teori konstruktivisme, Bapak Ibu fokus utamanya di sini adalah mengenai konstruksi pengetahuan, ya, yang mana peran dari guru itu di sini adalah sebagai fasilitator dan juga sebagai pembimbing ya atau guide ya di sini. Kemudian yang terakhir adalah teori sosial, fokusnya adalah pengaruh sosial ya. Belajar itu bisa dipengaruhi oleh sosial tadi ya, dari orang lain gitu ya. Kemudian peran Bapak Ibu di sini adalah bisa menjadi model, bisa menjadi fasilitator. Itulah perbandingan teori belajar ya, dan selanjutnya kita masuk ke pembelajaran. Ciri-ciri pembelajaran, Bapak Ibu sudah belajar mengenai eh, teori pembelajaran kurikulum Merdeka ya. Yang pertama ciri-cirinya adalah berpusat pada siswa. Jadi yang dulu pembelajaran itu pusatnya
adalah guru ya, berpusat pada guru, misalkan guru lebih lebih sering menerangkan di kelas ya, sering sering ceramah gitu ya. Untuk saat ini tidak boleh seperti itu ya, tetapi berfokus ke siswa. Kegiatannya itu siswa yang sering aktif di dalam kelas, bukan guru yang aktif bicara di dalam kelas, bukan, tetapi siswa ya kan memperoleh pengetahuan dengan cara mereka sebagai pembelajar aktif ya. Tugasnya Bapak Ibu ngapain ya? Tugasnya Bapak Ibu memberikan aktivitas supaya mereka itu belajar di kelas, bukan hanya sebagai pendengar saja ya. Itu inti dari berpusat pada siswa. Kemudian yang kedua adalah relevan. Jadi Bapak Ibu di sini tadi seperti yang sudah saya sampaikan, diharapkan itu bisa menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan nyata dan kebutuhan masa depan. Maka dari itu ada istilah contextual teaching and learning ya. Jadi eh, kalau bisa Bapak Ibu memberikan aktivitas ya, aktivitas pembelajaran dan juga assessment ya atau penilaian itu harus yang berhubungan dengan kehidupan nyatanya mereka atau kita namakan autentik ya, autentik. Autentik itu nyata, autentik itu sesuai dengan apa yang siswa lakukan di keseharian ya, misalkan itu autentik ya. Misalkan tadi bab tayamum gitu ya, sudah bukan zamannya lagi misalkan Bapak Ibu menerangkan bab tayamum ya dengan metode ceramah tadi, bukan ya kan, tetapi misalkan Bapak Ibu dengan apa eh, eh, apa namanya dibawa mereka untuk keluar ya kan, kemudian apa eh, mengalami atau praktek langsung itu tadi ya, itu bisa. Atau misalkan tentang wudhu ya, wudhu, misalkan anak-anak nih disuruh untuk mengamati langsung ya pada saat misalkan siswa SD gitu ya, belajar mengenai wudhu ya, mereka disuruh untuk ke masjid dengan cara mengamati langsung misalkan ya, orang yang sedang berwudhu misalkan ya, kayak gitu-gitu ya. Intinya adalah harus disesuaikan dengan kehidupan nyata dan kebutuhan masa depan. Kemudian yang selanjutnya adalah pembelajarannya itu harus bermakna. Bermakna itu ya harus memberi kesan ya, harus mudah dipahami. Itu inti dari bermakna. Karena kalau pembelajarannya tidak bermakna, maka akan menguap ya. Menguap artinya tidak masuk pengetahuan itu ke peserta didik Bapak Ibu. Nanti akan menguap ya, tidak masuk ke dalam deep memory. Akhirnya apa yang Bapak Ibu lakukan di kelas itu akan sia-sia karena apa? Ya, tidak tidak diterima oleh siswa gitu ya. Tidak masuk ke dalam tadi apa namanya? Memorinya siswa seperti itu. Tapi ketika pembelajaran itu bermakna, berkesan, ya maka akan selalu diingat dan pembelajaran atau pengetahuan baru yang tadi disampaikan pasti akan terngiang-ngiang, akan diingat, akan di recalling lagi nanti ketika mereka membutuhkan pengetahuan itu. Itu prinsip dari kurikulum Merdeka ya Bapak Ibu. Jadi maka dari itu prinsipnya yang pertama Bapak Ibu harus memastikan bahwa siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran ya. Bisa melalui aktivitas individu maupun aktivitas kelompok Bapak Ibu. Kemudian pembelajarannya itu berbasis berdiferensiasi tadi ya, dengan teori humanistik yang mengatakan bahwa masing-masing individu itu unik ya kan. Maka kita harus tahu bagaimana peserta didik kita ya. Sehingga apa dampaknya? Dampaknya yaitu kita harus mendesain pembelajaran yang mana bisa mengakomodasi semua kebutuhan dan gaya belajar siswa. Yang mana tentunya itu sangat beragam ya di kelas. Misalkan isinya 10 ya berarti ada 10 tuh individu unik. Maka dari itu kita harus fasilitasi semua itu dengan cara kita memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian Bapak Ibu, selanjutnya adalah pemanfaatan teknologi. Yang kita tahu bahwa saat ini Bapak Ibu mengajar peserta didik di mana mereka itu termasuk Gen Z ya, atau atasnya Gen Z berarti Gen Alpha. Yang mana lahir pun mereka sudah kenal teknologi ya. Jadi pastikan Bapak Ibu bisa untuk mengintegrasikan pembelajaran di kelas dengan memanfaatkan teknologi. Karena apa? Karena ketika Bapak Ibu tidak memberikan pembelajaran yang memanfaatkan teknologi, maka teknologi di dalam kelas itu nanti akan sia-sia. Misalkan siswa sekarang itu kan menggunakan HP ya kan? Nah, ketika Bapak Ibu tidak memfasilitasi pembelajaran yang mana mereka harus menggunakan HP, maka HP itu di kelas nanti akan digunakan untuk hal-hal yang
bukan terkait dengan pembelajaran, misalkan chatting gitu ya, YouTuber dan lain sebagainya yang tidak terarah. Maka dari itu, Bapak Ibu harus bisa menyusun pembelajaran yang mana di situ anak-anak itu bisa menggunakan HP untuk belajar gitu ya. Jadi itulah pemanfaatan teknologi yang dimaksud di sini. Kemudian adalah penilaian yang beragam. Ya, Bapak Ibu, ini juga fokus dari kurikulum Merdeka bahwa penilaian saat ini bukan hanya UTS, UAS saja ya, yang mana itu sifatnya hanya kognitif saja. Tetapi Bapak Ibu bisa memberikan penilaian-penilaian lain untuk apa? Ya, untuk memfasilitasi multiple intelligence-nya ya, atau kecerdasannya siswa yang multi tadi itu sehingga terukur ya kan. Jadi anak itu cerdasnya beda-beda, tidak hanya cerdas kognitif saja gitu ya. Nah, Bapak Ibu harus bisa mengakomodir dan menilai bagaimana kecerdasan siswa yang lain itu dengan cara Bapak Ibu harus memberikan penilaian yang beragam seperti itu. Yaitu tentunya menggunakan apa? Ya berbagai metode penilaian ya dan juga ya tadi apa namanya harus sesuai dengan kehidupan sehari-hari mereka juga atau otentik seperti itu ya. Itu prinsip dari kurikulum Merdeka. Selanjutnya Bapak Ibu di KB 4 itu juga sudah belajar mengenai kurikulum 2013 ya. Ciri-cirinya di sini mengenai pembelajarannya yang pertama adalah pengembangan karakter ya. Itu. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran aktif ya, mendorong siswa untuk berpikir kritis, kreatif, inovatif ya kan. Ini dulu ada istilahnya apa? Scientific approach ya. Jadi pembelajaran itu harus sesuai dengan scientific approach ya, tahapan-tahapannya. Di mana itu tujuannya adalah untuk menciptakan pembelajaran yang aktif. Kemudian penilaian ya, sama seperti tadi kurikulum Merdeka, penilaian itu adalah harus otentik ya, yaitu eh, harus apa sesuai dengan konteks nyata yang ada di siswa seperti itu. Itu tadi mengenai Bapak Ibu mengenai apa namanya? Hmm, mengenai teori yang sudah Bapak Ibu pelajari bersama. Selanjutnya Bapak Ibu di sini saya akan memberikan feedback ya Bapak Ibu mengenai tugas dari modul 1 ini ya. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah melengkapi semua tugas-tugasnya mulai dari tugas resum ya. Di sini sudah saya nilai semuanya mengenai tugas resum. Ada hal yang perlu Bapak Ibu ini ya perhatikan ya ketika meresum ya. Jadi poin-poin itu jangan hanya ditulis, tetapi harus dijelaskan dengan kata-kata sendiri. Nah, di sini Bapak Ibu ada yang hanya menuliskan poin-poinnya aja, tetapi belum memberikan penjelasan secara komprehensif, ya kan? Maka itu nanti jika ada tugas resum selanjutnya, ya mohon untuk diperbaiki ya cara untuk meresumnya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya ada analisa bahan ajar. Di sini juga sudah saya nilai ya Bapak Ibu terkait dengan analisa bahan ajar ya Bapak Ibu. Nah, kelemahannya apa ya? Ada Bapak Ibu yang masih minimalis ya ketika mengkontekstualisasikan antara teori ya atau memberikan kontekstualisasi. Jadi saya kepengen tahu nih sebenarnya bagaimana sih kontekstualisasi dari teori ini. Nah, itu menggambarkan oh berarti Bapak Ibu sudah paham nih, gitu loh maksudnya. Oh berarti tidak hanya mengetahui teori nih, tetapi Bapak Ibu sudah bisa untuk mengkontekstualisasikan dengan meriletkan apa em, apa meriletkan teori tersebut dengan pengalamannya Bapak Ibu gitu ya. Kemudian ada tugas PJBL ya. Ini saya sangat mengapresiasi sekali Bapak Ibu. Ini belum saya nilai ya karena barusan saja ya. Mungkin ada yang baru mengumpulkan gitu kan. Ini kemarin Bapak Ibu sudah melakukan wawancara yang pertama ya, yaitu untuk menganalisis kebutuhan. Jadi memang idealnya seperti itu ya, ketika kita mau merancang sebuah pembelajaran, kita harus melakukan analisa kebutuhan dulu. Kita harus tahu bagaimana siswa kita, kebutuhannya apa, harus seperti apa, dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian juga kita harus memperhatikan teori belajar tentunya yang sudah Bapak Ibu pelajari tadi ya, dan juga teori pembelajaran ya. Nah, apakah kita pakai kurikulum Merdeka atau kurikulum 2013? Nah, itu mohon diperhatikan ya. Kemudian setelah itu barulah Bapak Ibu merancang kegiatan pembelajaran. Tentunya harus
tadi inovatif dan menarik gitu ya. Nah, Bapak Ibu alhamdulillah sudah mengumpulkan itu ya di sini ya, tetapi belum saya nilai. Jadi saya sangat mengapresiasi sekali nih Bapak Ibu mengenai tugas-tugas Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu di sini ketika Bapak Ibu mengerjakan mungkin kurang kurang teliti ya mengenai kalimat-kalimat yang Bapak Ibu gunakan, maka akan muncul di sini tentang tingkat plagiarismenya Bapak Ibu. Nah, ini ada yang 4, ada yang 12 dan sebagainya ya, 48 misalkan. Nah, itu nanti akan menjadi bahan pertimbangan saya untuk menilai. Jadi, mohon perhatikan terkait dengan hal itu ya Bapak Ibu. Itu saja sekiranya yang dapat saya sampaikan mengenai eh, pengulasan materi dan juga pemberian feedback dari modul satu ini mengenai teori belajar dan pembelajaran. Mungkin itu saja dari saya ya Bapak Ibu di modul satu ini. Sekali lagi yang terakhir begitu ya. Saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di dalam perkataan saya pada saat saya mendampingi Bapak Ibu. Tentunya harapan saya adalah mudah-mudahan Bapak Ibu lancar semuanya dalam PBG ini dan nanti mendapatkan nilai yang memuaskan dan bisa mampu untuk mengimplementasikan segala teori ya dan juga apa yang Bapak Ibu dapatkan di PPG ini di kemudian hari menjadi guru yang profesional. Seperti itu dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.